saya Mutiara Ramadhani dari Investigasi 7. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 telah mengalami penundaan, yang akhirnya akan dilaksanakan bulan Desember nanti. Namun penundaan Pilkada ini menuai pro kontra dari berbagai pihak, sebab belum ada jaminan pandemi akan berakhir di tahun ini. Akan tetapi pemerintah telah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan pilkada yang diwarnai dengan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini dapat kita lihat mulai dari pelaksanaan kampanye hingga pada pemungutan suara nanti. Mengacu pada peraturan KPU nomor 13 tahun 2020, pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas, seperti dilarangnya melakukan konser musik dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, berikut wawancara rekan saya Gema Fitria Jusman dari Kota Padang. Silakan Gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Fitria Jusman, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang juga merupakan mahasiswa Universitas Andalas yang bernama Sabrina Najla Junaid. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan kita juga sudah mendengar bahwa pemerintah sudah memutuskan tetap akan melaksanakan pilkada di akhir tahun nanti. Menurut saudari, apakah dengan tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 merupakan keputusan yang bijak? Menurut saya, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini cukup bijak. Melakukan pilkada di tengah pandemi memanglah berisiko, tetapi jika membiarkan pemerintahan daerah itu kosong, itu juga akan berisiko. Mengingat kita tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 13 tahun 2020, pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dialog diutamakan secara daring, dilarang melakukan kampanye berupa konser musik dan sebagainya. Bagaimana pendapat saudari terkait hal tersebut? Menurut saya, masyarakat Indonesia yang tengah dilanda pandemi ini, jika tetap dilakukannya kampanye dengan menyertakan banyak massa, itu akan hanya menambah kasus virus corona di Indonesia. Dengan dilakukannya kampanye secara terbatas, dengan tidak menyertakan banyak massa, menurut saya itu akan baik-baik saja. Oke. Mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya Gema Fitria Jusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke Kota Pasaman Barat. Silakan laporan Anda, Rahmadani Sadira. Terima kasih rekan saya Mutiara Ramadhani. Selanjutnya bersama saya Ramadhani Sadira Putri dan salah seorang anggota masyarakat Jorong Sungai Tanang. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang mengenai pilkada serentak pada pandemi COVID-19 ini. Baik, selamat malam Ibu. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang mengenai hal ini. Adapun yang bakal saya tanyakan kepada Ibu yaitu, menurut Ibu, apakah dengan tetap melaksanakan pilkada di tengah kondisi pandemik saat ini merupakan keputusan yang bijak? Menurut kami sebagai masyarakat Jorong Sungai Tanang dan masyarakat perwakilan masyarakat seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak, memang pilkada itu mesti dilaksanakan karena masa kerja atau jabatan kepala daerah sudah berakhir, dan kepastian dari pandemi ini kita tidak dapat memastikan kapan usainya pandemi ini selesai. Kalau itu pandemi ada batasnya, mungkin bisa kita tunggu pilkada akan dilaksanakan selesai COVID atau pandemi. Namun karena pandemi ini namanya saja pandemi, tentu kita tidak dapat ambil keputusan, pemerintah juga tidak dapat mengambil keputusan. Tentunya pilkada ini demi menjaga kelangsungan pemerintahan, baik itu daerah, kabupaten, kota, gubernur, itu mesti dilaksanakan. Mungkin itu satu kebijakan yang baik.
Itu saja pendapat kami. Terima kasih. Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan lagi? Boleh. Nah, dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 13 tahun 2020, pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan itu terbatas. Dialog diutamakan secara daring atau dalam jaringan. Dan dilarang melakukan kampanye berupa konser musik dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut? Ya, menurut kami kalau daring itu satu kebijakan yang bisa dipakai dalam kondisi pandemi, karena bila mana kita melaksanakan pilkada atau kampanye itu melalui pengumpulan orang banyak, itu mengakibatkan atau menimbulkan klaster-klaster baru pengenaan COVID-19. Melalui kampanye, menurut kami kalau melakukan protokoler kesehatan COVID itu lebih baik kita perhatikan protokolernya. Kalau itu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keselamatan bersama, tentunya lebih baik bisa dilaksanakan meskipun itu tidak mengumpulkan banyak orang, namun beberapa orang mungkin bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Hanya demikian, Ibu. Ya, baik rekan-rekan semuanya. Demikian perbincangan kami pada kesempatan ini. Apabila kami ada kesalahan kata, kami akan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada rekan-rekan sekalian. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya Mutiara Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari rekan saya Vera Yulina, silahkan laporan Anda. Menurut pendapat Bapak, apakah dengan tetap melaksanakan pilkada di tengah kondisi pandemi COVID-19 merupakan keputusan yang bijak? Ya, kalau kita berbicara apakah keputusan ini bijak atau tidak bijak, ya kita tentu tergantung dari sisi mana memandangnya dan siapa yang memandangnya. Kalau ada memang elemen masyarakat, ya sebagian elemen masyarakat yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada masa wabah pandemi ini memang kurang bijak, kurang tepat dan kurang pas, karena dikhawatirkan pilkada ini akan menumbuhkan atau melahirkan klaster baru, lahirnya pandemi virus COVID-19 ya. Dan pendapat itu wajar saya pikir, karena memang sampai sekarang ini memang belum ada antivirus atau obat untuk mengobati ya virus COVID-19 ini, sehingga ada kekhawatiran masyarakat. Dan sampai sekarang ini memang kalau untuk Kota Padang saja atau Sumatera Barat itu sudah ribuan, bahkan belasan ribu itu terjangkit. Saya pikir ini perlu menjadi catatan juga bagi pemerintah. Tapi tentu ya pemerintah mengeluarkan keputusan pilkada ini juga sudah melakukan kajian-kajian saya pikir ya. Salah satu kajiannya sebagai negara demokrasi tentu harus ada keberlanjutan kepemimpinan. Jadi jangan gara-gara virus ataupun karena suatu kondisi yang rasanya memang cukup tanda kutip mengkhawatirkan, tapi ini memutuskan proses demokrasi yang ada di negara ini. Jadi saya pikir ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mengeluarkan aturan-aturan untuk masyarakat disiplin ya memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Karena berdasarkan kajian menurut kita di pemerintah itu, kalau ini dilakukan oleh pemerintah dan pasangan calon, maka kekhawatiran masyarakat itu tidak akan terbukti. Mungkin artinya kekhawatiran mereka itu mungkin akan bisa terbantahkan. Tapi kalau masyarakat tidak disiplin, protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik, ya jangankan di pilkada, di masyarakat saja kehidupan sehari-hari, kalau itu tidak dilaksanakan tetap juga akan lahir kluster-kluster baru. Jadi memang ini tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Kalau sebagian masyarakat memang mengatakan ini kurang bijak. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat lain ya dan pemerintah ini mengatakan ini harus dilaksanakan untuk keberlanjutan demokrasi di negara kita ini.
mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ya. atau PKPU nomor 13 tahun 2020, pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbaru dialog diutamakan secara daring. Ya. Dilarang melakukan kampanye, konser musik, dan sebagainya. Lantas, bagaimana proses kampanye yang baik dilakukan pada kondisi saat sekarang ini menurut pendapat Bapak? Ya, jadi pembatasan-pembatasan itulah yang tadi kita maksudkan, bahwasanya ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab ya kekhawatiran masyarakat terhadap lahirnya klaster-klaster baru COVID-19 di tengah-tengah masyarakat ketika melaksanakan pilkada. Jadi masalah konser-konser, kampanye terbuka yang menghadirkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang itu memang tidak dibolehkan lagi. Ini adalah salah satu antisipasinya, dan masyarakat dan paslon ini harus disiplin untuk melakukan PKPU itu dengan baik. Kemudian apakah daring itu sesuatu hal yang baik? Memang itu yang harus dilakukan pada saat sekarang ini, tidak ada cara lain. Karena untuk menyampaikan ya visi misi calon kepada masyarakat tentu harus disampaikan. Cara menyampaikannya bagaimana? Bisa dengan daring, media sosial, bisa dengan konvensional. Nah, sekarang konvensional itu yang dibatasi. Artinya ada satu cara lagi sekarang yang dilaksanakan oleh paslon, meyakinkan masyarakat itu dengan daring. Dan artinya apa yang perlu kita sikapi? Memang dari 250 juta masyarakat Indonesia itu sudah hampir 80% itu sudah melek terhadap teknologi media sosial. Jadi saya pikir tidak perlu kita jor-joran konvensional, dengan daring saja. Saya pikir ini merupakan jalan yang terbaik pada saat sekarang ini untuk menyampaikan visi misi dan paslon. Dan memang sebagai negara berkembang menuju negara maju, kemelekan atau kemampuan masyarakat terhadap dunia maya atau dunia teknologi ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Sehingga nanti di masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan daring ini bisa menjadi program baru untuk pilkada, karena dengan cara ini sebetulnya paslon pun juga akan mengeluarkan biaya yang sangat minim gitu. Karena kalau kita melaksanakan kampanye secara konvensional menghadirkan ratusan dan ribuan orang itu biayanya besar gitu. Dan akhirnya terjadinya koruptor itu ketika mereka terpilih, ya ini salah satunya karena mereka mengikuti pilkada kos tinggi gitu. Tapi kalau dengan daring, dengan kosnya rendah, ini juga mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin kita yang lahir di pilkada 2020 ini tidak melakukan korupsi-korupsi yang selama ini sudah merajalela di Indonesia. Terima kasih Pak, pendapatnya sangat luar biasa. Saya akhiri sesi wawancara saya. Terus sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih maju. Amin. Dan pilkada dapat berjalan dengan lancar dan kita jauhkan dari pandemi COVID-19 ini, dan agar COVID ini segera hilang. Terima kasih atas laporannya. Demikian dari Investigasi 7, saya Mutiara Ramadhani pamit undur diri dan sampai jumpa.